lagi di podcast Bisikan Kepala. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 3 Kendal. Nah, sebelum itu boleh perkenalkan dulu Ibu nama dan sudah berapa lama menjadi guru bimbingan konseling di SMK Negeri 3 Kendal ini. Oke, baik. Hari ini bertemu dengan saya. Terus nama saya Fitri Nuraini, bisa dipanggil Bu Fitri. Kebetulan saya mengampu BK di SMK Negeri 3 Kendal ini sudah 3,5 tahun begitu. Cuma sebelumnya saya sudah mengampu bimbingan dan konseling di sekolah lain itu sekitar 5,5 tahun. Jadi saya bekerja sudah hampir sekitar 9 tahun gitu. Oke, Ya. nah jadi tema kali ini yaitu mengangkat isu-isu yang dekat dengan remaja saat ini, yaitu pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Nah, untuk pengawalan dulu nih Bu, Oke. kenapa sih Ibu bisa mau untuk menjadi guru bimbingan konseling itu awalnya seperti apa? Oke, kita cerita santai dulu Iya, aja ya. boleh, Oke, boleh. awalnya itu sebenarnya saya nggak minat jadi guru. Cuma kan dari dulu orang tua saya menginginkan minimal ada satu anaknya yang bisa jadi guru Oh, iya. begitu. Terus waktu itu SMA hampir mendekati kelulusan ya, itu saya konsultasi ke guru BK saya pada saat itu sekitar tahun 2012-an ya. Terus Bu, saya diminta kuliah sama orang tua karena dulunya saya nggak kepikiran untuk kuliah, bahkan untuk jadi guru pun nggak kepikiran. Terus dari situ saya konsultasi dengan guru BK saya waktu itu. Terus dari guru BK tersebut menyarankan, kamu minatnya di mana? Saya ditanya dulu. Saya pengennya psikologi, cuma dari orang tua kelihatannya tidak merestui saya masuk psikologi. Terus setelah saya pikir, apa ya kira-kira jurusan yang ada kaitannya dengan psikologi, tapi itu keguruan. Akhirnya saya putuskan untuk ambil BK. Kemudian setelah dilihat prospeknya juga, kayaknya kok guru BK itu dibutuhkan di mana-mana. Dalam arti SMP juga ada guru BK, SMA, SMK juga ada guru BK, begitu ya. Akhirnya ya udah deh, saya memutuskan untuk ambil BK, begitu. Walaupun sebenarnya itu passion saya sebenarnya di psikologi. Terus selain itu juga di bahasa Indonesia, begitu. Tapi dari situ saya menekuni apa yang sudah saya putuskan pada saat itu, enjoy aja kuliahnya karena kebetulan saya juga minat di bidangnya, ada nyerempetnya dengan Iya. psikologi begitu ya. Dari situ saya ambilnya di UGRIS ya waktu itu, terus lulus akhirnya jadi guru BK. Itu setahun setelah saya, maaf, 1 bulan setelah saya lulus. Jadi langsung kerja pada saat itu meskipun belum wisuda, itu masih masa tunggu, terus belum dapat ijazah juga karena swasta kan bisa ya masuk Iya. seperti itu. Awal mulanya seperti itu. Berarti kayaknya hampir semua jurusan bimbingan konseling itu awalnya pengennya psikolog ya Iya, teman-teman. pengennya Soalnya saya juga psikologi. begitu, Iya, awalnya juga pengennya psikolog. iya. Oke, setelah Ibu jadi guru bimbingan konseling di SMK Negeri 3 Kendal ini, apa sih Bu masalah-masalah yang sering ditangani Ibu di SMK ini tuh yang paling sering muncul gitu? Oke, yang masalah di SMK itu sebenarnya kompleks ya. Kompleks sekali. Cuma yang paling sering muncul itu belakangan itu tentang pergaulan remaja. Pergaulan remaja ada yang mungkin zaman sekarang ya beda dengan zaman saya. Kalau sekarang kan lebih sering disebut generasi stroberi. Mungkin kakaknya pernah dengar ya. Itu Iya. kelihatannya di luarnya manis, Iya. seger, tapi ketika buah stroberi ditaruh di bawah terik matahari, dalam waktu 15 menit aja, itu akan seperti apa? Lunak kan? Iya. Nah itu. Jadi ketahanannya itu agak apa ya? Lembek begitu, nggak mungkin saya tidak membandingkan dengan zaman saya dulu. Cuma memang kalau saya lihat permasalahannya rata-rata begitu. Terus banyak yang mengaku juga dibully, sering dibully. Itu sebenarnya bukan salah pembulinya, cuma dianya aja mungkin yang ketahanan dirinya, resiliensinya atau mentalnya itu lemah begitu. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi untuk permasalahan itu lebih banyak kayak seperti pergaulan remaja Ya, gitu ya antara teman sebaya dan ya. lain-lain gitu gitu. Terus lebih ke kesehatan mental juga, karena kan rata-rata siswa yang
tidak tahan bully, artinya dilirik aja merasa dirinya itu Oh dibully. iya. Walaupun itu sebenarnya juga termasuk pembulian ya. Iya. Cuma saya lihat sebenarnya kan dia bisa ngelawan gitu loh. Karena mungkin mentalnya bentukannya belum kokoh, akhirnya dia merasa bahwa dirinya itu dibully, akhirnya bahkan ada yang sampai memutuskan untuk pindah sekolah begitu karena cuma dilirik temennya aja itu. Ada yang seperti itu. Pulang sekolah nangis-nangis, laporan ke orang tuanya, terus kemudian mengaku dirinya dibully, nggak tahan di kelas, memutuskan untuk pindah sekolah. Itu sudah beberapa kali yang seperti itu. Itu jadi Mm-mm. kayak semacam apa namanya? Dia itu merasa dirinya dibully tapi sebenarnya tuh bukan, hanya dia sendiri Iya, begitu yang dia dibully kan. merasa. Padahal kan kadang ada temennya yang memang sorot matanya Iya, tajam ya. iya memang. Kan orang beraneka ragam. Jadi ada yang sorot matanya tajam, ada yang peringainya itu lemah lembut, ada yang lugas begitu. Nah, itu kebetulan dia ketemu temen mungkin yang di kelasnya tersebut lirikannya tajam. Dari situ dia merasa dibully begitu. Saya mendefinisikan itu sebenarnya mentalnya dia yang sebenarnya kurang atau mungkin resiliensinya atau daya tahannya itu sebenarnya lemah gitu, Kak. Kalau untuk dari semua masalah nih yang pernah Ya, Ibu Fitri tangani itu, ya, apa sih ada nggak satu kasus yang memang itu berkesan banget buat Bu Fitri itu karena kayak membekas gitu untuk tangani. ada sih beberapa. Terus ada yang sempat saya jadikan cerpen. Kebetulan saya senang nulis. Terus saya karena apa ya? Saya pikir gini, apa yang saya terima di sekolah daripada saya mungkin share karena kita kan punya asas kerahasiaan nggak Iya. mungkin ya tapi kadang saya merasa kalau saya pendam sendiri kayaknya kok saya yang jadi yang stres sendiri begitu Iya. akhirnya saya luapkan apa yang sudah saya terima itu dalam bentuk tulisan cerpen karya begitu nah itu ada ini lebih ke pergaulan bebas waktu itu siswa tersebut saya tidak sebutkan tapi saya ceritakan begitu Iya. ya itu masih kelas 11 kebetulan dua-duanya satu kelas perempuan dan laki-laki awalnya saya hanya menerima laporan misalkan si lakinya deket dengan teman yang lain lawan jenis itu perempuannya cemburu dan Oh. cemburunya itu bukan cemburu yang mohon maaf marah-marah di chat terus kemudian mendiamkan enggak itu parah cemburunya sampai yang dia marah-marah menyakiti dirinya sendiri Oh, self harm gitu ya? ya terus pada suatu ketika siswa bimbingan saya itu kan saya kerjasama dengan di sini saya kerjasama dengan wali kelas ya Iya. wali kelas saya lapor bu anak ini kayaknya perlu di home visit karena saya dihubungi oleh orang tuanya terus anaknya tantrum gitu bahasanya tantrum terus sekarang juga sepertinya perlu kita home visit waktu itu saya berangkat bersama wali kelas tidak jauh dari sini paling sekitar 15 menit kalau dari sekolah ke rumahnya ya terus di situ saya sudah mendapati siswa tersebut ini perempuan tangannya itu penuh dengan pecahan kaca ya Goresan-goresan gitu ya, Bu? goresan-goresan sudah berdarah begitu itu begitu saya masuk ke rumahnya langsung di tangan saya ditarik sama ibunya dibawa ke kamar diperlihatkan bu ini ada lemari kaca begitu terus ini pecah sudah berserakan begitu kacanya karena anak saya tantrum marah gitu nah kenapa bu saya tanya ini tuh tadi anak anak saya itu tantrum begini setelah saya apa dia mendapat pesan singkat WA dari salah seorang temannya begitu. Padahal pada saat itu ibunya sudah menyita HP-nya dalam beberapa hari. Memang saya yang menyarankan karena kan kondisinya sedang tidak stabil ya di sekolah pun sering seperti itu. Akhirnya ya udah istirahat dulu di rumah, terus kemudian sampai tenang kalau nanti kok sekiranya dia sudah kondusif boleh berangkat sekolah lagi waktu itu saya persilakan istirahat sekitar 3 hari nah saya dapat kabar harus home visit pada saat itu ya, kondisinya sudah
di rumahnya sudah berantakan ya, anaknya nangis-nangis di depan. Dan yang saya saya agak kaget di situ juga ada kiai, kayak semacam ustadz begitu ya. Mungkin kan karena masih di desa tinggalnya, jadi orang tuanya itu punya kepercayaan kalau nggak disembuhkan sama kiai nggak bisa tenang anaknya begitu. Tapi pada kenyataannya di situ kiainya datang sebelum saya, jadi sudah ada sekitar 3 jam. Nyatanya anaknya masih ngereok, masih tantrum begitu ya. Jadi dipeluk bapaknya, kalau misalkan dia nggak dipegangi dia akan lari, semakin menyakiti dirinya sendiri. Begitu. Nah itu sebenarnya sebabnya kompleks sih. Sebabnya kompleks karena dari kecil pola asuh orang tuanya terlalu menekan. Dalam arti kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Harus mencapai pencapaian yang diterapkan standar orang tua. Oh, gitu. Begitu. Boleh minum dulu ya? Oh, boleh, boleh, Oke. silakan. Berarti ini tuh karena dari mulanya karena pola asuh dari orang tuanya begitu ya. Iya. Jadi membuat si anak ini Mentalnya itu seperti tertekan, apa yang dia sampaikan selalu di-cut sama orang tuanya. Jadi harus menuruti keinginan orang tuanya. Padahal kan tanpa disadari, pola asuh yang demikian itu menimbulkan dampak anak malah justru defensif di kemudian hari begitu. Jadi selain itu juga si anak tersebut, mohon maaf ya, dia kenapa tadi saya mengatakan kesehatan mental dan lebih ke pergaulan remaja karena pergaulannya kurang terkontrol. Jadi ketika dia SMP, dia sudah berhubungan suami istri dengan lawan jenis yang kebetulan itu bukan anak yang sekarang jadi pacarnya. Jadi pacarnya dulu waktu dia masih SMP. Jadi dia pernah berhubungan suami istri dan efeknya itu ternyata bukan menimbulkan trauma ya, tapi malah dia justru ketagihan. Yang pertama pola asuh, yang kedua itu pernah mengalami kejadian traumatis ya. Ya bukan yang dia sama-sama awalnya dipaksa sama pacarnya, tapi bukan yang setelah itu trauma, takut, tapi malah justru ketagihan. Semacam hiper. Jadi dia itu menawarkan dirinya kepada siapapun laki-laki yang mau. Gitu. Jadi kalau lakinya mau ya dia ayo begitu walaupun dia punya pacar. Di sini. Cuma anehnya ketika pacarnya mungkin dekat dengan lawan jenisnya, dia akan merasa dia itu laki-lakinya mengkhianati dia, gitu. Dia nggak terima. Padahal dia sendiri juga seperti itu. Ya. Ketika mungkin keinginannya itu tidak dituruti oleh pasangannya, dia akan merasa akan mencari yang lain. Yang penting mau gitu. Mencari pelampiasan yang lain Ya, gitu. begitu. Ya. Ini malah ini ya dari pola asuh itu kan dikekang gitu ya. Itu malah semakin dikekang malah semakin ini ya. Semakin dia berani untuk semakin ibaratnya pegas itu ditekan dia mantul ke atas. Artinya malah semakin melawan begitu. Tuh, jadi dari situ kembali ke home visit tadi, saya berada di rumahnya sekitar 2 jam. Saya memutuskan untuk pulang karena tidak ada perubahan. Artinya sama aja karena saya sudah menyampaikan ke orang tuanya akhirnya kan, memberikan saran, mohon maaf kalau seperti ini dibawa ke kiai juga nggak mempan, terus guru BK juga sama aja. Artinya kan anak tersebut butuh direferalkan atau dialihtangankan ya begitu. Saya menyarankan pada saat itu dibawa ke psikiater atau mungkin psikolog dulu begitu. Sudah saya sarankan tempatnya, monggo misalnya dari orang tua itu mau melaksanakan apa yang saya sarankan atau masih ada yang mau dipikirkan dulu, saya beri kesempatan begitu. Yang jelas kalau anaknya sudah stabil baru boleh masuk ke sekolah gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang dengan wali kelas pada saat itu. Lalu 2 hari kemudian saya dikabari wali kelasnya, orang tuanya mau datang ke sekolahan begitu, menyampaikan bahwa anaknya mau mengundurkan diri. Gitu akhirnya
dari pihak laki-laki dan perempuan sudah sepakat menikahkan anak tersebut. Walaupun sebenarnya kondisinya bukan kondisi, mohon maaf ya, hamil, enggak. Tapi memang karena si perempuannya itu susah dikontrol. Ketika dilarang bertemu dengan laki-lakinya itu akan menyakiti diri sendiri, seperti itu tadi. Kan si cowoknya sekolah posisi lah, si perempuannya kan di rumah ya, saya minta untuk istirahat. Tiba-tiba mungkin dia WA temannya, pakai HP tetangga waktu itu, terus dapat kabar mungkin tanya temennya, si cowoknya ngobrol dengan lawan jenis, akhirnya tantrum seperti itu. Berarti Gitu. tapi dari pihak laki-laki setelah dinikahkan dengan pihak perempuan, apakah dari keluarga laki-laki itu ikhlas gitu untuk oh yang demi demi si perempuan ini tidak tantrum lagi gitu? Ya awalnya nggak ikhlas ya, karena kebetulan laki-lakinya kan anak tunggal. Iya. Anak tunggal, mohon maaf, juga bukan dari keluarga yang berada, ekonominya itu di bawah begitu. Jadi anaknya tersebut yang notabene adalah laki-laki itu harapan keluarga sebenarnya. Jadi dari pihak laki-lakinya sebenarnya nggak terima, cuma karena mungkin ada kesepakatan keluarga ya, antar keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, akhirnya ya dengan terpaksa laki-lakinya juga mencabut atau mengundurkan diri dari sekolah, memutuskan untuk menikahkan keduanya. Itu bagi saya sangat berkesan ya, karena sebelumnya saya belum menemui kasus yang seperti itu. Iya. Itu anaknya tantrum. Saat ini ketika saya tanya ke teman dekatnya mungkin ya, ini anaknya udah lulus, laki-lakinya kelihatannya melanjutkan sekolah ke paket C, terus perempuannya di rumah. Cuma kondisinya ya rumah tangga belum mateng itu kan Iya. masih apa ya, masih mungkin ya alhamdulillahnya belum punya keturunan, jadi belum punya tanggungan yang begitu berat ya. Jadi katanya ya banyak berantemnya, banyak karena belum mateng itu. Maaf ya teman-teman, karena Ya, tadi ada pemadaman lampu secara dadak, jadi kita akhirnya dilanjut untuk sesi berikutnya begitu. Nah, ya. tadi kita baru sampai di cerita yang bagian apakah orang tua dari pihak perempuan ini tuh sudah tahu akan perilaku si perempuan ini sedari SMP atau baru tahu setelah ada layanan dari bimbingan konseling di SMK ini. Kebetulan orang tuanya belum tahu. Jadi saya sampaikan itu ya awalnya kaget karena kan dikiranya selama ini anaknya tuh manis. Dalam arti nggak ada permasalahan apapun, tugas sekolah juga terselesaikan, termasuk anak yang cerdas juga dan berprestasi begitu. Jadi setelah saya sampaikan ya, karena kan sebelumnya saya konseling dulu sama anaknya dan anaknya banyak menceritakan kehidupannya dengan saya. Terus saya sampaikan kenapa kok anaknya seperti ini. Maksudnya kok susah dikondisikan, susah dikendalikan begitu. Yaitu orang tua taunya dari saya selaku guru BK begitu. Padahal dari SMP itu sudah melakukan hal Ya, tersebut gitu ya. sudah pergaulannya mungkin sudah terlewat batas Ya. begitu. Jadi tadi kan Ibu kan cerita kalau kisah ini itu dijadikan buku begitu. Ya, Apakah ini bukunya? bukunya kebetulan yang lain. Ini Oh, kebetulan novel saya yang hmm, berkisah tentang kesehatan mental. Cuma untuk yang tadi saya ceritakan itu ada di buku lain, tapi itu bentuknya cerpen. Jadi cerita oh. pendek hanya satu kisah aja. Kalau ini kan mungkin berurutan ceritanya, begitu. Kalau untuk isi buku ini tuh secara singkat isinya apa aja sih, Bu? Ini tuh soal berkisah tentang perjalanan hidup seseorang itu yang dimana itu di sini saya tuliskan bahwa anak tersebut kehidupannya dari dia kecil sampai dia menikah itu mengalami beberapa permasalahan dalam hidupnya. Ada dia mengalami fobia, psikosomatis hingga skizofrenia hingga pada akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri begitu. Ini lebih ke novel. Kalau yang Hmm, saya ceritakan tadi itu cerpen, cerita pendek apakah begitu. udah jadi buku yang cerita pendek itu? Sudah, Oh, sudah. Sudah sudah. ada terbit juga di Gramedia begitu. Kalau Atau Gramedia penerbitnya kebetulan bukan Gramedia ya, oh, penerbit lain, cuma ada saya bukukan. Hari ini kebetulan nggak saya bawa, oh gitu. gitu. Oke, baik. Tuh. Jadi eh, kalau untuk dari sudut pandang bimbingan konseling sendiri ini tuh kesehatan mental tuh sebenarnya apa sih, Bu? Soalnya kan dari kalau zaman dulu ya Bu, itu Ya, tuh ada yang namanya stigma tuh kalau
misalkan kesehatan mentalnya terganggu itu dianggap seperti orang gila begitu. Oh gitu. Kalau dari sisi BK sendiri itu yang namanya sehat itu ada dua. Sehat fisiknya dan sehat psikisnya, alias sehat mentalnya, begitu ya Mbak. Jadi kalau orang itu fisiknya sehat, belum tentu dia psikisnya juga sehat. Kelihatannya aja seger, terus nggak ada permasalahan apa-apa. Ternyata di dalamnya itu penuh dengan masalah begitu. Jadi sehat mental itu ya sehat fisik dan sehat psikis menurut saya begitu, sebagai pengalaman saya sebagai guru BK begitu. Orang dikatakan sehat fisik belum tentu sehat psikisnya. Tapi kalau orang psikisnya sehat, sudah pasti fisiknya juga Ikut mengikuti. sehat gitu ya. Iya, karena kan semuanya, saya percaya bahwa semuanya itu berawal dari pikiran. Hmm. Ketika pikiran kita kemerungsung, mohon maaf tidak sehat, terus nanti juga akan larinya ke fisik kita. Begitu. Contoh kecil, misalkan kita sebagai siswa ya kadang diminta maju ke depan, ketika dia mentalnya oke, dia akan merasa percaya diri. Tapi ketika dia mentalnya mungkin sedikit tidak oke begitu ya, ada permasalahan dalam dirinya, biasanya dia akan psikosomatis, nervous, nggak bisa berbicara, atau mungkin mengalami banyak hal yang membuatnya itu tidak bisa tampil percaya diri di depan gitu. Oh, gitu. Lalu untuk biar kita para remaja ini tuh biar bisa lebih aware dan Ya. peka terhadap diri sendiri, apa sih Bu tanda-tanda yang bisa kita lihat biar kita tuh bisa tahu batasan, oh ini kondisi mental saya itu sedang down atau sedang rusak Ya, begitu. Itu tanda-tandanya oke. tuh apa? Kalau sedang rusak itu biasanya dapat dilihat dari moodnya ya. Hmm. Dia tidak bisa mengatur mood. Jadi ketika ada permasalahan, misalkan permasalahan dengan teman ataupun dengan pasangan, dengan keluarga, itu akan terbawa ke sekolah. Biasanya gitu. Jadi mungkin di rumah nih berantem sama mungkin kakaknya ataupun orang tuanya, di sekolah tiba-tiba lesu gitu. Jadi sakit, izin mau istirahat dulu di UKS, itu biasanya seperti itu. Itu bisa bisa kelihatan. Kalau orang yang mentalnya sehat, dia bisa mengatur moodnya. Jadi walaupun dia kondisinya sedang tidak baik-baik saja, ada permasalahan dalam dirinya, tapi dia tetap bisa mengikuti kegiatan KBM dengan baik, kegiatan belajar mengajar dengan baik. Biasanya seperti itu. Itu mentalnya bagus. Kalau untuk orang yang people pleaser atau orang yang gak tegan itu bisa termasuk ke kesehatan mentalnya terganggu atau malah dia tuh sehat gitu karena dia tuh seperti merasa nggak tega begitu. Ya sebenarnya itu juga termasuk gangguan ya. Karena Hmm. kan yang namanya gangguan mental itu ada 600 jenis. Mulai yang tingkatannya rendah, sedang, sampai yang tinggi. Kalau yang rendah itu kan seperti tadi fobia, fobia Ya. sama cicak, fobia sama kegelapan mungkin, ketinggian, itu fobia. Kan itu masih bisa kita atasi ya, nggak membuat hidup kita terganggu banget. Terus ada yang tingkatannya sedang, mungkin cemas, cemas terus akhirnya dipikirkan terus, overthinking. Nah, itu juga termasuk gangguan jiwa, tapi yang Hmm. tingkatannya sedang. Kalau yang tingkatannya tinggi kan sudah ke schizophrenia, dia nggak sadar dirinya di mana, mungkin tidak bisa membedakan siang dan malam, Oh. manis dan pahit. Makanya kalau kita lihat, maaf, orang yang gila itu yang berkeliaran di jalanan itu nggak berpakaian, kok nggak kepanasan, kena hujan juga nggak kedinginan, itu karena dia memang sudah tidak bisa membedakan bahwa panas, dingin, enak apa enggak. Jadi makan apa aja dari tempat sampah diambil, dipungut, itu rasanya enak. Jadi kan Begitu. tidak bisa merasakan gitu Iya, ya. iya begitu. Hmm. Kalau untuk dari faktor penyebabnya sendiri itu apa Bu? Banyak ya. Utamanya mungkin dari pengalamannya, semasa Hmm. kecilnya, pola asuh orang tuanya mungkin terlalu menekan, bisa jadi itu Hmm. akan berpengaruh dengan kesehatan mentalnya di jangka panjang. Pola asuh itu sangat menentukan karena yang namanya keluarga itu kan itu madrasah pertama. Ya. Walaupun setelah itu nanti anak itu akan disekolahkan, tapi yang namanya pondasi utama itu harusnya memang di keluarga. Itu. Terus kemudian dua, ya lingkungan sekolah gitu, lingkungan di mana dia mencari ilmu itu juga mempengaruhi. Ketika misalkan katakanlah ada anak yang sebenarnya anaknya baik, secara apa, keluarga itu juga baik lah, nggak ada permasalahan, tapi dia ada di lingkungan yang mohon maaf mungkin sekolahannya sekolah yang
kayak saya dulu ya di Pantura begitu Oh mungkin ya. ya. Itu kan latar belakangnya kan berbeda. Jadi ketemunya dengan teman-teman yang mungkin cara cara ngomongnya, dialeknya itu kasar. Hmm. Jadi nanti juga akan ke bawah. Kalau dia tidak bisa membentengi dirinya, mungkin fondasi keluarganya lemah gitu. Itu. Terus kemudian yang ketiga bisa dari lingkungan pergaulan. Oke. Tuh. Kalau untuk misalkan Ibu sudah terjadi gangguan kesehatan mental, Ya, nah itu tidak ditangani sejak dini, itu ya. dampaknya tuh akankah berkelanjutan sampai lama atau bagaimana? Ya bisa jadi berkelanjutan sampai lama. Jadi dia menyimpan traumatis, mungkin nanti akan diluapkan ketika dia katakanlah sudah berkeluarga ya, karena ada inner child atau keinginan dari dalam dirinya yang semasa kecil itu ditahan, terus kemudian meledak jadi bipolar. Eh, Nanti pas dewasa dia marah-marah mungkin, terus jadi pribadi yang defensif, nggak bisa dieluk begitu, terlalu kaku. Biasanya seperti itu. Atau mungkin sebaliknya ya, ada yang kaku malah justru ada yang terlalu lembek, jadi ketika bahasanya kalau Jawanya itu cileaten. Jadi dengar apapun sedikit yang menurut dia tidak cocok, menyakiti hatinya, dia langsung merasa dirinya itu tersakiti begitu. Eh, apakah semua orang itu dia merasakan pasti akan merasakan kesehatan mentalnya terganggu atau hanya memang beberapa orang saja yang merasa kesehatan mentalnya itu terganggu gitu? Oke, saya rasa itu setiap orang pasti akan merasakan yang namanya permasalahan ya. Nggak mungkin yang namanya hidup itu tidak terlepas dari permasalahan itu nggak mungkin. Tapi orang yang kesehatan mentalnya itu bagus, biasanya dia bisa mengatasi permasalahannya, tidak mencari kambing hitam, terus kemudian tidak mencari pelampiasan, dan juga tidak menyalahkan dirinya sendiri yang belakangan mungkin banyak ditemukan bunuh diri begitu ya. Mayat di sini bunuh diri karena apa begitu? Karena mungkin kadang hal-hal sepele. Mungkin kayak yang belakangan terjadi di lingkungan kita itu karena mungkin ibunya berpesan bahwa tidak boleh meminta bantuan orang lain ketika kamu belum merasa apa ya sangat membutuhkan banget. Akhirnya kan malah ibunya meninggal, dia nggak berani minta bantuan siapapun. Akhirnya setelah hampir 1 bulan ya itu ya 30 hari baru ditemukan dalam ibunya meninggal, dia tidak mau menyampaikan ke orang lain. Nah, begitu. Oh, begitu. Mm-mm. Jadi intinya tuh bagaimana individu itu bisa sadar akan Iya, kesehatan mentalnya begitu ya, Bu? iya, Gitu. Nah, untuk cara kita mengatasinya nih kalau misalnya kita sedang burnout akademik atau kita sedang down, itu bagaimana, Bu? cara mengatasinya ya. Iya. Kalau menurut saya dinikmati aja. Kalau rasa Hmm. sakit itu kita tolak, nanti akan jatuhnya mental dan akan kembali ke kita. Jadi misalkan nih kita gagal pengen sesuatu lah, pengen sudah mewishlistkan sesuatu, terus tiba-tiba gagal, ya udah nggak apa-apa disadari sambil refleksi diri. Oh ternyata perjuangan saya mungkin kurang, ternyata mungkin takdir mengatakan lain, saya nggak harus menempuh jalan itu begitu. Jadi dinikmati dulu sampai nanti benar-benar kita merasakan yang namanya refleksi diri. Setelah itu kalau kita sudah tumbuh biasanya kita akan mekar gitu. Ya dinikmati dulu aja Iya. begitu. Jadi mengikuti alur seperti itu nih. Ya, Kalau untuk di SMK 3 Kendal ini itu apakah sudah ada pelayanan untuk kesehatan mental, Bu? kalau kesehatan mental tentu saja yang paling berperan banget di sini itu guru BK. Karena kan kalau ada siswa ada permasalahan itu nggak menyampaikan ke wali kelas, tapi memang saya ketika masuk ke kelas menyampaikan kalau ada urusan yang sifatnya pribadi dan malu untuk menyampaikan di forum, silakan bisa jabri saya, janjian dengan saya, disampaikan kita private di ruang konseling begitu. Nah, saya kan jadi tahu permasalahan siswa dari situ. Dan sudah banyak juga, misalnya siswa menghubungi saya dulu, terus kita janjian, ketemu begitu. Ya, kalau untuk para siswa ini datang ke ruang BK itu lebih banyak karena dari dorongan dari wali kelas yang menyuruh untuk ke Mm-mm. BK atau mereka sendiri yang punya kesadaran untuk konseling ke guru BK begitu.
Kalau dari siswa asuh saya kebetulan dari mereka sendiri. Tapi dengan saya pancing dulu ketika saya masuk ke kelas klasikal kan saya menyampaikan, silakan kalau ada yang mau disampaikan, kalau sifatnya pribadi kalian malu boleh japri saya, kita janjian nanti kita bahas secara pribadi. Jadi sebagian besar dari bimbingan saya itu kalau butuh sesuatu, Bu, saya mau cerita bisa nggak minta waktunya begitu. Nah, kita buat kesepakatan di situ. Jadi ya tapi tetap ada beberapa ya yang memang harus kita panggil karena tidak semua siswa itu punya kesadaran dan punya keberanian untuk ke BK Iya. begitu. Kalau untuk dari dulu itu kan guru BK itu mempunyai stigma dia itu seperti guru yang galak Ya, oke. atau polisi sekolah begitu. Ya, Jadi siswa-siswa itu masih belum sadar akan kehadiran guru BK itu pentingnya seperti apa begitu. Nah, untuk dari guru BK sendiri itu untuk mengubah stigma ini tuh bagaimana, Bu? Jadi kan kayak biar mereka itu tidak takut untuk ke ruang BK untuk ke konsultasi kepada guru BK. oke. Kalau seperti itu biasanya saya buat nyaman dulu. Jadi kesempatan saya membuat mereka nyaman adalah ketika klasikal. Apa yang saya sampaikan, saya usahakan bisa membuat anak-anak didik saya itu nyaman. Jadi orang kalau sudah nyaman kan biasanya memberikan segalanya ya. Iya. Nah, termasuk anak didik saya. Jadi ketika ada permasalahan, biasanya saya minta, saya kan save nomor ketua kelas ya, Iya. masing-masing ketua kelas itu saya save. Kalau ada permasalahan, minta nomor saya ke ketua kelas, bisa japri saya begitu. Jadi kalau di sini BK sebagai polisi sekolah, saya rasa enggak sih, enggak. Mereka sebagian besar sudah paham lah. Tapi tetap yang namanya guru BK tetap punya prestis tersendiri. Jadi Iya. memang ada beberapa siswa yang enggak mau takut begitu. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Maksudnya ketika mereka masuk, saya buat nyaman dulu, bahkan sampai ke cerita ke temannya. Saya seneng banget habis masuk ruang BK. Padahal kan biasanya stigmanya negatif ya. Iya. Itu sampai cerita-cerita ke temannya, saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan ke guru BK tanpa saya harus mempostingnya ke sosial media, mungkin yang akan menimbulkan permasalahan kembali lebih banyak gitu. Jadi ini tuh guru BK itu bukan hanya sekedar buat untuk merazia aja ya teman-teman. Kayak biasanya kalau perempuan-perempuan itu biasanya kalau sekolah pakai make up gitu pasti disita, atau yang laki-laki rambutnya yang panjang gitu. Jadi guru BK itu sebenarnya untuk tempat kalian itu bercerita gitu. Jadi untuk kalian apabila mempunyai beban atau apa itu bisa ke guru bimbingan konseling ya. Iya. Karena kan sesuai dengan bidang kita Iya. ya, ada pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, itu saya jelaskan juga di kelas. Jadi permasalahan pribadi boleh disampaikan secara pribadi ke saya, terus yang mau konsultasi bidang belajar juga boleh. Mungkin, Bu, kok saya kesulitan mata pelajaran ini ya, saya harus bagaimana, itu bisa. Terus kemudian karir, Bu, nanti setelah lulus saya bingung mau kuliah apa kerja apa wirausaha. Nah, itu bisa tanya-tanya ke BK juga, konsultasi kan. Terus kemudian sosial ya, rata-rata sosial yang sering terjadi karena merasa dibully itu, merasa mungkin ada permasalahan dengan satu temannya, karena kan sekarang itu banyak circle-circlean begitu. Anak itu punya zona nyaman masing-masing, akhirnya nanti menimbulkan benturan begitu ya. Rata-rata permasalahannya seperti itu. Oke. Apabila ada siswa nih Bu yang dia itu mempunyai masalah dengan guru, misalnya dengan guru matkul lain gitu. Nah, jadi untuk sebagai guru BK itu menengahinya seperti apa? Jadi menengahi antara guru yang bermasalah dengan siswanya begitu. Yang pertama tetap ya saya panggil siswanya tersebut, terus kemudian tetap saya minta keterangan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan ya. Atau mungkin ada miskomunikasi. Sebenarnya gurunya niatnya baik kadang, cuma dari siswa itu menganggapnya guru tersebut kok galak terus atau mungkin cara menyampaikannya terlalu keras. Tapi tetap saya junjung tinggi apa nilai guru. Kalau di sini izin minum ya. Kembali lagi tadi, jadi tetap saya dudukkan siswanya. Saya tanya, dia itu pengennya apa? Terus kemudian nanti kita bisa cari jalan tengahnya dari situ. Ketika dia pengennya, Bu, saya pengennya polanya seperti ini, mungkin yang agak agak halus sedikit ya nggak apa-apa. Itu requestmu, nanti saya sampaikan ke guru yang bersangkutan. Kemudian nanti
kita mediasikan. Biasanya seperti itu. Nah, kalau itu kan dari pihak guru ya. Iya. Kalau misalkan dari pihak orang tua nih, biasanya kan ada nih guru bimbingan konseling itu berkolaborasi dengan Orang wali tua. murid. Iya, Ya. wali murid. Nah, kalau misalkan ada wali murid yang dia itu memang denial, mungkin tidak mau gitu, seperti apa Bu? Gimana caranya? Kalau menghadapi wali murid yang denial ya, Iya. biasanya saya pakainya data. Jadi misalkan ini kata wali kelasnya, kok anak saya hari ini nggak masuk sekolah ya? Padahal dari rumah berangkat, dia juga pulangnya sesuai jam pulang sekolah, gitu. Terus saya cek, kebetulan di sini kan presensinya pakainya Siswapedia ya, presensi online. Jadi saya cek presensinya. Ketika benar di presensi tersebut dia tidak absen pulang, tidak presensi pulang, berarti anak panjenengan yang bohong gitu. Saya pakainya data atau mungkin bukti-bukti yang bisa menguatkan. Jadi saya nggak bisa menjawab hanya dengan opini karena itu kurang valid. Rata-rata saya pakainya data biasanya gitu. Oh begitu. Oke. Jadi dari semua cerita yang Ibu Fitri telah ungkapkan, jadi aku beri kesimpulan ringkasan singkat. Jadi itu sebenarnya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, teman-teman. Jadi kita tuh harus sama-sama menjaga keduanya agar seimbang. Nah, apabila kita sudah mengalami gejala-gejala kecil seperti overthinking atau kesedihan berlarut-larut, itu kita boleh banget untuk cari bantuan yang terdekat dan yang menurut kalian itu kalian percaya begitu. Karena semakin kita bungkam, semakin kita tumpuk itu rasanya, itu bakal jadi apa ya, suatu bumerang ya, seperti bumerang gitu untuk diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Ibu Fitri sudah mau mengisi podcast pada kali ini dan terima kasih juga ilmunya sangat banyak sekali serta pengalaman-pengalamannya. Dan terima kasih juga untuk pendengar udah mau mendengarin dari awal hingga akhir. Kami cukupkan di sini. Sampai jumpa lagi. Dadah.